Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang kurikulum paradigma baru 2022, di mana pada tahun 2022 ini pemerintah akan menerapkan kurikulum paradigma baru yang pada kurikulum ini kita ketahui bersama bahwa akan diberlakukan masih secara terbatas, dan ini sudah digunakan di program sekolah penggerak yang nantinya pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih kurikulum paradigma baru tersebut? Ada 7 hal yang menarik yang perlu kita pahami bersama dalam kurikulum paradigma baru ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah di mana dalam kurikulum paradigma baru ini struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila yang akan menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum yang intinya ada pada capaian pembelajaran atau kita kenal dengan CP. Dan yang kedua adalah hal menarik yang kedua adalah jika pada kurikulum saat ini kita mengenal istilah KI atau kompetensi inti, kompetensi dasar, di mana KI dan KD ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pada kurikulum paradigma baru ini, kita akan berkenalan dengan istilah baru. Istilah baru tersebut itu adalah CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Nantinya kita akan temukan istilah baru ini capaian pembelajaran. Jadi kita tidak mengenal istilah lagi KI atau KD. Hal yang menarik selanjutnya yang perlu kita pahami adalah yang ketiga adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan di SD. Di SD itu saat ini kita mengenal istilah pendekatan tematik. Semua mapel tergabung, terintegrasi dalam satu tema. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus lagi menggunakan pendekatan tematik tersebut. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Jadi kita bisa memisahkan antara mapel yang ada di satuan pendidikan di SD. Selanjutnya, yang keempat adalah jika kita melihat dari jumlah jam pelajaran, di mana kurikulum paradigma baru ini tidak menetapkan lagi jumlah jam pelajaran per minggu. Tapi jumlah jam pada kurikulum paradigma baru ini akan ditetapkan per tahun. Dampaknya seperti apa? Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan atau keluasan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Jadi misalnya di SMP, bisa saja terjadi suatu mata pelajaran tidak diajarkan pada semester ganjil, tapi diajarkan di semester genap, begitu pula kebalikannya. Jadi misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil ketika capaian pembelajaran pada semester tersebut telah tercapai. Tidak diajarkan lagi pada semester genap atau semester berikutnya. Selanjutnya adalah sekolah juga diberikan keluasan untuk menerapkan model pembelajaran yang berkolaboratif antar mata pelajaran dan juga bisa membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek, di mana misalnya dalam
asesmen sumatif ini bisa menggabungkan dalam suatu proyek dengan menilai dari berbagai lintas mapel yang terkait di dalamnya. Nah, untuk di SD, di sini ada batas paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan SMP setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun, dan ini bertujuan untuk penguatan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya adalah yang ke-6. Nah, sekarang saat ini kita tidak mendengar lagi ada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini akan dikembalikan mata pelajaran tersebut, teknologi informasi dan komunikasi, cuma namanya akan diganti menjadi informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika sekolah tersebut tidak memiliki guru yang berlatar belakang background pendidikan dari teknologi informasi dan komunikasi ini? Tidak perlu khawatir karena pemerintah akan menyediakan modul yang mudah dipahami dan bisa diajarkan oleh semua background pendidikan yang ada di sekolah. Dan yang perlu kita ketahui yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk mata pelajaran IPA dan IPS di jenjang SD sekolah dasar, khususnya kelas 4, 5, dan 6 selama ini berdiri sendiri. IPA lain mapelnya dan IPS lain mapelnya, lain muatan pelajarannya. Nah, dalam kurikulum paradigma baru ini akan diajarkan secara bersamaan atau terintegrasi. Jadi namanya juga ikut berganti, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Jadi demikianlah 7 hal yang perlu kita pahami lebih awal terkait dengan kurikulum paradigma baru ini. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman, bisa menjadi gambaran terkait kurikulum paradigma baru, agar nantinya kita tidak kaget, kita tidak risau lagi karena kita sudah punya gambaran. Demikian yang sempat saya bagikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.